kelompok 11 lagi berada di Pos Kupang. Agenda kami hari ini wawancara bersama pimpinan redaksi Pos Kupang. Ikuti keseruan kami yuk! 31 tahun berlalu adalah umur yang matang bagi sebuah media untuk komitmen bersinergi membangun potensi daerah dan eksis di kancah nasional, menjadikan Pos Kupang sebagai media nomor 1 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kunjungan hari ini dengan topik diskusi manajemen media massa bersama pemimpin redaksi Pos Kupang, Bapak Hasyim Asyari. Berikut kami laporkan poin-poin hasil wawancara. Oke, kita mulai dengan manajemen struktural dari Pos Kupang yang terdiri dari pemimpin redaksi Bapak Hasyim Asyari sekaligus penanggung jawab manajer divisi redaksi. Yang berikut ada penanggung jawab koordinator liputan Ibu Omsmi Novemileo. Yang berikut juga ada sekretaris redaksi Ibu Miki Sarlinta Kaib. Kemudian ada tim editor atau penyunting, video production officer, reporter, wartawan, dan tim percetakan. Jadi ada 2 divisi besar, yaitu divisi redaksi seperti dalam struktur sebelumnya dan divisi bisnis manajemen yang meliputi manajer keuangan, percetakan. Ada pula media redaksi yang dikelola oleh Pos Kupang, seperti Facebook Pos Kupang dengan pengikut sebanyak 425.000 dan YouTube Pos Kupang yang subscribernya mencapai 341.000 yang menawarkan berbagai jenis konten yang menarik perhatian audiens yang ada. Pos Kupang sendiri juga dikenal sebagai media yang diakui, terutama karena podcastnya yang ada di NTT sendiri. Nah, studio podcast yang sudah eksis sampai dengan sekarang ini selalu mengundang tamu-tamu hebat untuk membahas dan menampilkan berbagai topik yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan menyampaikan konten yang menarik dan relevan, media redaksi Pos Kupang telah membangun kredibilitas dan popularitas yang tinggi di antara audiens yang ada. Di Pos Kupang juga bakal ada Tribun Institute loh yang baru akan launching hari ini bertepatan dengan perayaan 31 Pos Kupang. Tribun Institute sendiri akan dijadikan lembaga pelatihan, baik pelatihan menulis, kehumasan, presenter, atau create video. Intinya Tribun Institute ini bisa dijadikan lembaga pemberdayaan bagi masyarakat. Jadi bukan hanya kepada jurnalis atau calon jurnalis saja, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin menimba ilmu di bidang ini. Sirkulasi itu penting. Pos Kupang sendiri saat ini berfokus melihat media sosial sebagai jawaban dari tantangan era digital. Sirkulasi koran cetak tetap jalan, tetapi Pos Kupang juga terus up to date dengan zaman. Untuk itu, sudah ada 70 unit portal berita dan 21 unit cetak di dalam provinsi ini sendiri. Pos Kupang memproduksi sehari 200-an berita dan 64 video dalam sehari, sekitar 20 reporter dan 8 orang videografer. Pos Kupang harus tetap mampu eksis dengan transformasi digital yang begitu masif, sehingga ini mengharuskan Pos Kupang tidak hanya eksis di cetak konvensional, namun juga di media digital. Terbukti, saat ini Pos Kupang jadi media nomor 1 di Nusa Tenggara Timur. Fakta menariknya, Pos Kupang saat ini menyabet keyword pencarian dengan keyword berita viral di laman pencarian Google. Benar-benar luar biasa ya guys! Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi manajemen untuk percetakan. Jadi ketika kami mengunjungi kantor Pos Kupang siang tadi, kami melihat sederet piala yang berjejeran di sana. Dan ternyata kesuksesan dan keberhasilan dari Pos Kupang tak terlepas dari strategi manajemen yang mereka terapkan, terkhususnya untuk fokus percetakan konvensional. Jadi teman-teman, penurunan minat baca koran memang ada, namun mengutip dari penyampaian Bapak Pemret Hasyim Asyari bahwa kita belum baca berita kalau belum baca koran. Kami sangat setuju dengan pernyataan tersebut karena seperti yang kita ketahui bahwa penyampaian berita di media online tidak selengkap seperti apa yang diberitakan oleh media cetak. Oleh karena itu masyarakat atau pembaca yang ingin lebih tahu mendalam mengenai berita tersebut, maka mau tidak mau mereka harus membacanya melalui media cetak, yaitu salah satunya adalah koran. Jadi tanpa kita sadari bahwa Pos Kupang telah menerapkan strategi manajemennya untuk
tetap mempertahankan eksistensi dari media cetak yaitu koran. Nah teman-teman, satu pertanyaan terakhir yang kami ajukan kepada narasumber kami adalah mengenai manajemen fungsi dari Poskupang, terkhususnya dalam fokus fungsi pengawasan dan juga pengawanan gitu. Sebagai salah satu media yang besar, sejauh mana Pemret dapat menjamin bahwa Poskupang mengeluarkan berita yang kredibel dan jauh dari yang namanya misinformasi, disinformasi, dan juga malinformasi? Menariknya, jawaban dari Bapak Hasyim Asharie sendiri menyebutkan bahwa beliau menjamin 100% Poskupang tidak mengeluarkan satupun berita yang misinformasi, disinformasi, ataupun malinformasi. Jadi memang ada standar-standar berita yang menjadi acuan begitu. Sebelum berita dipublikasikan, berita harus terkonfirmasi kembali oleh narasumber. Jadi kalau di ruang kelas kita tahu yang namanya gatekeeper. Nah, gatekeeper kalau di dalam media itu adalah peran dan tugas dari seorang pemimpin redaksi. Dan di sini di Poskupang itu tugasnya Bapak Hasyim Asharie. Karena menurut beliau, bisnis media adalah bisnis trust, di mana harus ada kapasitas dan kapabilitas di situ. Kemudian media juga harus bebas nilai atau independen. Jadi tidak ada keberpihakan kepada pihak manapun, tidak ada keberpihakan kepada narasumber atau keberpihakan kepada lembaga atau instansi yang mereka liput. Jadi balik lagi, ini kembali kepada ideologi dari media itu masing-masing. Kalau di Poskupang sendiri kita kenal slogannya Poskupang yaitu mata lokal menjangkau Indonesia. Jadi Poskupang digambarkan sebagai sebuah citra media yang memang mengembangkan potensi dari daerah. Menurut Bapak Hasyim, beliau mengatakan bahwa memang Poskupang lebih memprioritaskan informasi-informasi atau berita-berita yang memang menaikkan citra baik dari NTT itu sendiri. Jadi tidak heran kalau Poskupang menjadi salah satu media top di Nusa Tenggara Timur. Sekian video kami hari ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!